muter terus. Iya. Gue motornya ntar dari mana? Kedengeran nggak di tadi situ? Dikit sih. Ada sih masuknya. Ada. Jadi kalau misalnya masalah ngomongin ria gitu kan, sebenarnya untuk zaman sekarang nih sosial media itu ada dua fungsi. Menurut gue tuh ada salah satu fungsinya memang pada dasar sosial media itu untuk pamer. Pertama kalau dunia kayak gua kayak fotografi atau segala macam itu buat selling. Kapasitas lu punya karya apa? Itu buat selling. Oh, gambarnya bagus nih. Gitu kan. Ada lagi kapasitasnya buat ya udah pamer aja gitu. Kalau orang punya sosial media tuh nggak pamer. Even tuh lo cuman posting sama mama lo pengen bermaksud menyampaikan pesan. Untuk gue dekat sama nyokap gue segala macam gitu kan. Nah secara teori komunikasi itu kan komunikator, kalau nggak salah komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui media, bener nggak Pak dosen? Menurut siapa itu tuh, menurut siapa? Pak Laswell. Jangan malu-malu. Nah maksudnya media untuk menyampaikan pesan itu adalah sosial media itu. Gue seorang fotografer, gue seorang musisi, gue sayang emak, itu pesannya gitu. Kalau misalnya kayak yang simpel deh, orang menganggap gue memposting gue lagi Jumatan adalah untuk mengajak teman-teman gue untuk ayo sholat Jumat yuk gitu. Tapi asal gini, pola pemikiran psikolog gagalnya gue adalah secara manusiawi, secara psikologis manusia itu pasti mempunyai rasa membanggakan. Adalah ayolah peran gue pasti dianggap orang Jantan yang lah ya, dianggap jantan lah ya sholat Jumat kan. Jumat, walaupun terkadang Tapi kalau betina nggak sholat Jumat. Samain lu kayak jantan. enggak, tapi walaupun beberapa ada teman-teman gue homo juga sholat Jumat gitu. Iya. Tapi lu sensor nggak sih sebenarnya? Kan lu sendiri naik. Gak apa-apa. Nanti ini kan bisa dipotong-potong. Iya. Lu sendiri yang sensor. Aduh PR. Nggak, maksud gue kayak gitu kan. Walaupun kalau orang itu nggak ada yang rasa gue itu adalah orang yang cuman ikhlas kok pengen nganggap orang itu untuk mengajak orang untuk beribadah segala macam, pasti ada. Levelnya itu belum setaraf mungkin selevel taraf ulama besar lah gitu kan. Baru tuh mereka melakukan sesuatu dengan yang tujuannya untuk mengajak umat ke yang lain gitu. Kalau modelan kayak gue dan levelan ya udah deh, gue pengen ngomong. Oke, sebelum itu mungkin kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngopi yuk. Kita kali ini lagi ngobrol-ngobrol tentang ria ya. Bisa bukan ria sih. Niat. Niat kan. Ganti. Kok ganti-ganti aja. Lain. Nah, langsung aja nih kita ngomong-ngomong niat ya. Itu kan tadi udah sekilas nih dari Bung Zafran nih mengenai niat dia tentang sholat Jumat ya, Fran ya. Emang nggak niat sebelumnya, Fran? Niat gue. Oh, niat. Jumat tuh niat. Posting niat juga. Enggak dong. Karena gue tahu kapasitas diri gue adalah gue punya bibit-bibit angkuh. Aduh. Jadi kalau misalnya gue posting sama dengan gue mengangkuhkan gue Jumatan gitu. Jadi better tahu kapasitas diri aja dulu. Mantap. Ya, dipersilakan. Baik. Buat caci maki teman kita ini. Enggak, gue PR ngeditnya kalau ngomong. Maafin ntar banyak titit ya gitu. Ini sebelumnya ada perkenalan dulu nggak? Wah iya. Gimana nih? Baik ya. Maklum host gadungan. Baik sobat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke dalam acara ngopi yuk ya, ngobrol seputar permasalahan Islam. Di sini ada Bang Mardi. Dan alhamdulillah sini kita kedatangan Mas Dimas ya. Halo. Dan ini ada Bang Dani serta editor kita Bang Japran ya. Jap. Ya, yang sudah galau dengan permasalahan niatnya dia. Niat yang mana dulu tadi? Panjang nih kalau niat yang satu lagi nih. Boleh nggak? Nggak. Itu episode selanjutnya aja. Itu berdua aja kalau itu mah. Bab ini ya, babul nikah ya. Oh iya. Disebut dong. Disebut. Baik ya, mungkin ada yang mau nanggepin dulu tentang masalah niat, tentang Permasalahan permasalahan Japran.
Tapi apa ya yang ya, apa ya terus kan, masya Allah. Kemarin aneh protes dia. Kenapa? Kebanyakan apa Kebanyakan ya? ngomong apa ya? Silakan. Nggak, saya nanya dulu sama diri, ngoreksi diri dulu kan sebelum ngoreksi orang. Tapi yang dikatakan Mas Jafran itu betul, apa kayak manusia itu ada sedikit rasa kebanggaan diri, kan humanic simbolik gitu. Manusia itu iya maksudnya Bahasa kampung sawah loh itu. Biasa. manusia itu pengen diakuin itu ada gitu, apa secara langsung atau nggak langsung gitu. Kayak seumpama saya bikinin kopi gitu buat Ustadz, mau nggak mau saya pengen dong dibilang terima kasih. Wah, makasih Mardi, kopinya baik sekali. Kopinya yang baik bukan Mardinya. Iya. Tapi boleh potong nggak bang? Saat ini ilmu nih, beneran ilmu. Iya. Gue pernah secara psikologis itu kata Sigmund Freud, kebutuhan dasar manusia itu adalah seks. Tapi gue pernah baca di internet kebutuhan dasar manusia itu bukan seks, tapi diakui. Tuh, itu psikologisnya gitu. Dilanjut bang. Iya, seperti itu yang disebutkan ininya. Kalau saya kan cuma tahu istilahnya. Jadi ya masalah ria yang terbawa niat itu kalau kata saya itu manusiawinya. Tapi kalau niatnya itu kira-kira gitu, sekalian saya bertanya juga, kira-kira niatnya itu terhapus nggak? Niat baiknya terhapus nggak gara-gara ria yang keangkut sedikit itu? Baik, ya. Jadi masih nanya nih judulnya ya. Iya, tapi kan saya kasih tanggapan sebelum nanya. Saya kasih tanggapan dulu. Menanggapi yang saya tanyakan. Ujung-ujungnya ada pertanyaan lagi. Iya, yang saya pertanyakan kan, yang tidak saya mengertinya itu apa, niat kita baik, tapi terselip ria gitu. Apakah niat baik itu terhapus oleh rasa ria yang nyangkut gitu? Baik, ya. Mas Dimas, barangkali mau nanggapi Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Iya. Kalau niat ya, niat kayak posting di sosial media saat kita ibadah gitu. Kalau menurut saya sih ya memang kalau untuk menilai ya, kita memang nggak bisa menilai hati seseorang gitu ya. Kita nggak bisa nilai hati seseorang. Tapi kalau saya nilai diri saya sendiri gitu kan, ketika saya posting di sosmed, ya yang pertama memang kita ingin dilihat juga gitu kan, karena pasti kita juga Ria. jadi pengen dilihat gitu ya. Dipotong. Ya, yang pertama pengen dilihat gitu kan. Tetapi sebenarnya dengan dilihat itu ya tadi yang disampaikan ya, ada nilai dakwah gitu kan. Ada nilai dakwah kepada teman-teman bahwa ya mungkin ada yang lupa nih kalau sekarang itu hari Jumat gitu kan. Jadi bisa juga. Sekarang waktunya Jumatan gitu. Udah aja, jadi nggak tahu kirain hari ya, biasa. Pas lihat teman posting, oh iya ini Jumat, jadi mandi. Nah, jadi mandi dulu kan. Tadinya Ya lupa. mandi kan, masa langsung sholat nggak mandi dulu. Bang, tolonglah bang, ntar gue ngedit di PR. Jangan dipancing-pancing gitu. Oh iya. Pengen nyambung ini masalahnya. Sama gue juga bener tuh Pengen tadi. nyambung, tolonglah. Terus lanjut. Oke. Saya mana nih tadi? Ya ingatkan Iya, sekarang jadi- hari Jumat. Kalau ya sebenarnya tetap ada nilai baiknya gitu. Nah cuma ya ini harus ditanggapi sama Ustadz sih memang ya. Jadi ketika kita niat itu ada persentase itu gimana gitu. Misalnya niat dakwah kita tadi ya kalau 80% dakwah, 20%-nya ternyata ria gitu kan. Nah itu kan lebih besar dakwahnya gitu. Nah itu boleh nggak sih kayak gitu kan. Tapi kalau sampai kebalik gitu kan ya nggak mungkin lah kalau dia memang tanda kutip masih suka sholat gitu ya. Kecuali dia memang sholatnya pas Jumatan doang gitu kan, terus posting. Itu memang bisa beda lagi gitu kan. Nah gitu Ustadz. Gitu ya. Bang Nani, Jangan deh, ntar ada pertanyaan lagi deh. Dijawab dulu lah. Nanti baru deh tanggapan yang kedua lah, boleh lah. baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya kita santai aja ya. Kita sama-sama sudah tahu ya tentang hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya innamal a'malu binniyah gitu ya. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Tapi terkadang kita juga susah ya sebagai manusia, tadi kata si Mardi juga kata Bang Jafran ya, sebagai manusia pasti kita punya
keinginan, Iya. ingin dilihat orang, kemudian ingin menunjukkan jati diri kita sebagai orang seperti apa gitu. Sebetulnya itu hal-hal yang wajar. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut nih, ya. Gimana caranya kita supaya bisa meluruskan niat kita benar-benar karena Allah. Nah ini yang agak berat di sini, Pak. Jangan-jangan yang ngomong niat di sini juga niatnya lain nih gitu ya. Kan yang berat begitu ya. Biasanya sih gitu. Jangan bacain Ustaz. Tapi terkadang kita niatnya lempeng nih, cuma netizen julid bikin kita pancingan, ya udah lurusin aja dibandingkan kita Baik. harus kontra gitu kan, Iya. lurusin aja akhirnya ya udahlah jadi riya kan jadinya. Gitu. Baik. Jadi gini ya, sebetulnya ketika kita berbuat baik pasti akan ada efek samping yang Allah berikan kenikmatan buat kita. Ya. Satu, kenikmatan ketika kita melakukan ibadah itu sendiri, ketika kita selesai melakukan ibadah itu sendiri. Ya. Contohnya apa? Ketika kita puasa tersiksa tuh kita tuh. Ya. Gimana caranya kita nahan puasa, lapar dan sebagainya. Tapi ketika masanya sudah selesai, Allah kasih nikmat sama kita. Kenikmatan orang berbuka. Terus hati kita lega nggak? Lega. Nah, begitulah seharusnya ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan baik, ya. Waktu mau posting mungkin, aduh, gimana nih? Ya, ada yang lihat nggak ya? Itu urusan belakangan, nggak usah dipikirin. Yang penting niat kita apa? Posting aja dulu kebaikannya, gitu ya. Toh nanti ada yang respon, ada yang apa, ya. Itu anggap aja sebagai satu kenikmatan dari Allah. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik nih, misalnya Dani, ya, ketika Dani berbuat baik ke masjid, Posting. rutin ke masjid, ya, dengan dia rutin ke masjid. Ada orang yang datang rutin ke masjid pengen dilihat sama mertuanya jadi orang soleh. Ada. Ya ada. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, kita rutin ke masjid, kemudian menjadi suatu kebiasaan kita ke masjid, orang akan menilai kita soleh nggak? Soalnya Soleh. Itu kita pengen atau nikmat dari Allah? nikmat dari Nikmat dari Nikmat. Allah. Nah, mendingan kita lurusin aja dulu tuh. Ya, apapun yang kita lakukan, nggak usah pikirin apa pendapat orang. Ya, bahkan kalau bisa jauhkan keinginan kita dari macam-macam. Bismillah, ya. Kita adalah balighu anni walau ayah, ya, menyampaikan walaupun satu ayat. Ya. Niat-niat aja udah posting aja silahkan. Kita manfaatkan apa yang kita punya, ya, karena masing-masing kita adalah pendakwah. Jadi kita manfaatin nih media sosial ini sebenarnya untuk dakwah. Betul. Jadi sisi positifnya kita Mau manfaatin. di belakang ada yang ngejulitin atau Monggo, silakan. So alim lu, biasanya kan kadang-kadang gitu kan. Iya, jangankan kita mau sudah mau dakwah gitu ya. Ngomong ke sini Masuknya. sepi tadi. Ya, jangankan kita mau dakwah ya. Ketika kita syahadat aja, ya, ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, otomatis kita menjadi seorang muslim, betul? Iya. Betul. Yang artinya kita punya musuh, otomatis juga, betul nggak? Siapa? Setan. Innahu lakum adu mubin. Mereka adalah musuh yang nyata buat kita. Yang kedua, orang-orang kafir. Yang ketiga, orang-orang munafik. Ya. Jadi otomatis ketika kita mau berbuat baik, pasti kita punya musuh. Itu selalu Sudah normal lah ya perjalanan seperti itu. Ya, jadi berbuat baik aja ada orang nggak suka. Gitu. Ya. Jadi udah jalanin aja lah. Ya, jalanin aja apa yang kita anggap baik, lakuin. Tapi ingat, sebelum kita ngelakuin Bismillah. supaya kita makin mantep karena Allah. Kenapa? Orang kafir bisa nulis status. Ya, orang munafik bisa nulis status. Ya, cuma perbedaannya apa? Ketika orang-orang kafir melakukan rutinitas untuk menulis status, dia hanya dihitung sebagai rutinitas saja. Tapi ketika orang Islam menulis status dengan Bismillah, itu dinilai ibadah. Oh, tetap walaupun hanya kita nulis status aja. Dia kan tadi statusnya Iya. niatnya dakwah. Iya, dakwah. Ya. Termasuk ibadah juga tuh berarti. Termasuk bahkan minum pun ketika kita Bismillah juga ibadah kan. Padahal niat kita minum sebenarnya mau melepaskan dahaga. Melepaskan dahaga Bukan adalah niat ibadah. betul gitu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap bismillah, Allah akan kasih ke kita sifat rahmannya Allah, yaitu kenikmatan kita lepas dari sifat dahaga. Dan rahimnya Allah adalah pahala kita di sisi Allah kelak. Ya. Double ya Ustaz. Double, itulah kenikmatan menjadi seorang muslim. Ayo sobat-sobat yang masih ragu menjadi muslim, kita sama-sama berkumpul menjadi saudara sesama muslim di sini ya, insyaallah. Insyaallah. Bukan cuma di sini Ustaz, siapa tahu tetanggaan di surga. Amin. Amin. Ya rabbal Ya. alamin. Nomor berapa? Belum tahu saya. Ustaz. Baru pengen nanya blok berapa Anda? Iya, belum mesen. Nah, sama gini Tat, kita berbicara mengenai niat nih ya. Kayak misalkan tadi nih saya mau jalan ke sini ternyata ada ibu-ibu mau nyebrang nih. Ketika saya naik motor. Saya ada Anaknya cakep.
lumayan sih. Saya ada niatan nih mau nyeberangi gitu. Oh iya. Ingat jatah gue. Oh jatah lu ya. Nggak usah, jatah orang nggak punya nyali mau biarin aja. Nah jadi ketika berhenti saya ada niat nih mau nyebrangin gitu kan. Tetapi ketika mau turun ternyata ada orang lain duluan yang menyeberangi. Itu kan niat udah ada tapi nggak saya lakukan. Nah saya pernah dengar juga katanya kalau niat baik itu selalu dicatat ya walaupun tidak lakukan tuh gimana tuh Tat? Ya lagi-lagi ini kita bicara masalah kenikmatan menjadi seorang muslim ya. Ketika seorang muslim itu baru punya niat untuk melakukan suatu kebaikan, itu sudah dicatat sebagai satu amal baik. Baru niat aja. Baru niat sudah dicatat gitu ya. Berbeda dengan orang muslim yang ingin melakukan satu kejahatan, ketika dia berniat ditunggu dulu sama malaikat nih. Dia melakukan apa enggak? Oh, jadi ngerampok enggak Ya, gitu. jadi enggak nih ngecengin gue gitu ya. Nah, ya. Udah ngelirik-lirik nih Dani nih mau ngecengin gue nih jadi apa enggak gitu kan misalnya gitu ya. Ketika dia tidak melakukan ya udah enggak jadi. Oh, enggak batal tuh. Batal. Oh, malaikat nunggu dulu gitu. Nunggu dulu, tapi untuk kebaikan Iya, ente baru niat sudah dicatat sebagai satu amal Walaupun kebaikan. hanya maksudnya dalam otak diniatin ntar malam sebelum tidur baca Al-Qur'an lah gitu. Itu baru gitu doang di dalam hati gitu. Itu udah termasuk gitu dicatat. Kalau Walaupun jeda waktunya lama nih. iya, kalau memang ente niat, jadi gini, ketika ente niat dari siang ini mau baca Quran, ya, kemudian ente bersungguh-sungguh untuk merealisasikan niat tersebut, ya, itu dicatat. Tapi kalau cuma main-main niat-niatan doang, ya, Walaupun ketika kenyataan tuh tangan tuh kayak berat banget kan gitu. ya, kemudian ente nolak nggak tangan itu beratnya apa enggak? Lain ceritanya ketika ente mau mau baca Quran mungkin habis isya, Iya. ya, kemudian ente habis maghrib duduk-duduk zikir ketiduran. Iya. Kemudian bangun-bangun di tengah malam nih, ente sholat isya, Iya. terus karena udah capek ngantuk tidur, gitu. Itu hal yang tidak disengaja, tapi ente sudah niatkan gitu kan. Oh. Lain halnya ketika ente yang menolak sendiri ketika tangan berasa berat, tapi ente nggak ngelakuin, nah itu lain lagi. Tapi Gugur lah itu malah niatnya. tapi malah nikmatin gitu. Nikmatin, beratnya gitu. iya. Oh itu gugur itu kalau gitu. Iya, iya. Kemudian bagaimana dengan kadar kebaikan dari niat itu sendiri tadi yang ditanyain siapa tadi? Mardi, ya. Di dalam Al-Quran kan di juz 30 juga disebutkan kan di situ ya. Allah akan membalas kebaikan sebesar biji zarah pun. Ya. Sebesar atom aja Allah balas. Ya. Jadi jangan takut untuk berbuat baik dalam hal apapun juga, meskipun nanti ada tiba-tiba muncul ujub ria dalam hati, ya. Iya. Ingat, ketika kita melakukan perbuatan baik, ya, setan ini bekerja nih. Dari mulai niat aja dia bekerja nih. Gimana caranya nih Mardi supaya nggak jalanin niatnya nih? Ya, ditungguin nih, niatnya ditungguin sama setan, ditungguin. Ya, ternyata Mardi selesai nih niatnya dengan melakukan perbuatan baik tersebut. Ketika dia menyelesaikan perbuatan baik tersebut, upload status deh paling gampang misalnya, upload status tentang baca Quran. Dia upload nih. Ya. Kemudian setan nggak berhenti sampai di sini nih Pak. Dia tungguin lagi nih. Oh masih nungguin. Walaupun yang pertama udah gagal, ditungguin lagi. Ditungguin lagi. Tungguin sampai kapan? Bahkan sampai akhir zaman sekalipun, sampai Mardi meninggal sekalipun, ya, demi menggagalkan pahala kebaikan si Mardi. Misalnya apa? Selesai upload, udah nih selesai nih. Iya. Nggak ada yang komen nih. Ternyata Mardi lihat-lihat nih WA-nya, kok nggak ada yang komen ya? Terus dia malah WA Pak Dani. Dan udah baca Quran belum? Gue udah upload status nih. Nah, ini niatnya apa nih? Mungkin niatnya lain lagi. Ya, ketika niatnya lain, maka gugurlah niat dia tersebut. Karena dia pengen dinilai sebagai orang yang baik yang mengupload atau mengingatkan temannya dengan status. Jadi dipancing-pancing terus berarti ya? Ya ini setan nungguin terus sampai nanti kita meninggal dunia pun masih ditunggu sampai kita Ketika kita kehilangan meninggal dunia maksudnya sampai kita meninggal. mau itu ditunggu terus? Ditunggu terus. Misalnya Untuk nyari celah dong berarti tuh? untuk menghilangkan pahala kita. Karena begitu kita menyebutkan kemudian timbul ria, maka hilanglah pahalanya. Ya, sebagai contoh gini, udah pernah dengar kisah belum tentang niat? Belum ya. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Di ketika hisab itu nanti, ya, semua orang kan dibangkitin nih. Allah akan panggil pemuda-pemuda. Ya, di antaranya adalah pemuda yang punya proses kematiannya adalah karena berjihad di jalan Allah. Kemudian dibangkitin lah dia. Kemudian ditanya, untuk apa kau gunakan masa mudamu? Katanya. Kemudian si pemuda tersebut bilang, ya, saya berjuang fisabilillah. Saya berjuang di jalanmu ya Allah. Saya mati di jalanmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Kazabta. Engkau bohong. Oh, kaget pemuda tersebut. Kenapa bohong?
Kemudian Allah mengatakan, engkau meninggal dalam perang itu bukan karena ingin mendapatkan ridhoku, tapi karena ingin disebut sebagai mujahid. Ingin Kalau disebut gitu sebagai nggak boleh. pahala. Nggak boleh. Ya, maka ketika dia meninggal dunia, satu orang saja menyebut dia sebagai mujahid atau sebagai pahlawan, kelar sudah. Amalan dia berjuang mati-matian, ya, mati di medan perang, kelar sudah, nggak dapat apa-apa. Begitu juga dengan orang yang kedua, ketika dia dipanggil, kau gunakan untuk apa masa mudamu? Saya gunakan untuk bersedekah ya Allah, di jalan-Mu ya Allah. Semua hartaku kugunakan untuk di jalan-Mu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, bohong kamu. Sesungguhnya engkau bersedekah, engkau berbuat baik hanya karena ingin dibilang sebagai dermawan. Ya, ketika dia menyumbang banyak, satu orang saja menyebut dia sebagai dermawan, gugur sudah pahala dia. Nah ini makanya ya, buat kita yang di sini, buat sohib-sohib beriman, ya, inilah pentingnya kita berniat dan konsisten dalam niat. Ya. Berarti itu benar-benar harus dijaga. Kalau udah Betul. mau bersedekah ya udah niatnya sedekah aja deh. Ya udah. Jangan sampai ada timbul rasa Ya. yang tadi itu kan. Ya. Tapi itu sih gue juga Anda juga kayak mikir ini sebuah pertanyaan sih sebenarnya, ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa kegalauan? Bukan, bener pertanyaannya. Kayaknya ini banget ya kalau Anda yang nanya gitu, Identik ya, identik. dengan kegalauan gitu ya. Enggak, maksudnya gini. Kan era sosial media gitu kan. Ha-ha. Dengan gampangnya apapun kita posting, netizen dengan gampang itu menjudge gitu kan. Pasti. Betul. Pasti Itu banget. pasti gitu. Betul. banget lah. Karena ada seseorang ini tahu dia punya apa istilahnya, punya kelebihan untuk ria gitu kan, angku, jumawa gitu kan. Akhirnya dia lebih baik memposting segala sesuatu yang berbau yang melipir-melipir berdosa lah gitu kan. Kayak dia yang suka happy segala macam ya, jalan pokoknya gitulah gitu kan. Dia lebih baik terlihat jumawa di duniawi, tapi dia nggak mau terlihat jumawa punya pahala gitu. Betul. Kayak dia misalnya ngaji, dia misalnya sholat, dia sedekah, ataupun dia nggak mau gitu. Kayak dia lagi di panti asuhan tuh nggak mau untuk posting gitu. Apakah itu lebih baik atau gimana tadi gitu? Apakah tetap Tuhan melihat dia seorang pendosa yang happy, ataukah dia melihat ini orang punya sisi baiknya? Gitu? Baik, ya. Kembali lagi tadi, kalau kita mau posting sesuatu di status kita gitu ya, itu kembalikan kepada kemampuan hati kita dulu untuk menahan diri dulu nih dalam melakukan kebaikan. Ya, kalau dia posting kemudian malah timbulnya adalah kesombongan dalam diri dia, ya bagus tadi, mendingan nggak usah gitu. Biar terlihatlah seperti pendosa walaupun dia cuma pendosa gitu. Nah, Ya. tinggal tadi masalah terlihat sebagai pendosa berarti kan dia melakukan nih, Nah, ya. Sadarilah bahwa perbuatan itu dosa. oke. Maka supaya kelar. Ya, kemudian lebih baik kita dinilai sebagai orang yang sok soleh, ya, daripada kita dibilang orang Sok kafir. sok milenial tapi akhirnya ahli neraka gitu misalnya ya. Mohon maaf nih. Ya, tapi kecenderungan kita kan kayak gitu kan, lebih senang dibilang sok milenial. Ya. Dengan pakaian mohon maaf yang mungkin kurang sempurna menutupi aurat. Ya, Kainnya akhirnya kurang lah. Kurang bahan. Kurang bahan lah ya. Baju gaul, Kadang-kadang sepatu itu hypebeast yang gitu. iya celana kainnya tepok gitu ya. Iya. Gitu ya. Akhirnya ketika dia sudah saatnya melakukan kebaikan dia repot sendiri. Contohnya apa? Dia lagi jalan-jalan. Ya, kemudian pakaiannya nggak nutupin aurat. Ketika mau sholat ke masjid, aduh, Repot. menutupnya nggak sempurna. Dia repot sendiri. Akhirnya ntar aja deh, tertunda. Ya kayak gitu-gitu kan akhirnya menyusahkan diri dia sendiri. Nah, kembali ke masalah tadi, masalah status, kembali kepada diri sendiri ya. Yakin nggak dia itu bisa menghindari itu semua? Ya, jumawanya, sombongan dalam dirinya. Mudah-mudahan sih bisa pelan-pelan ya. Tapi dalam proses pembelajaran menuju kesempurnaan tuh nggak ada yang langsung tiba-tiba, Mas Japran. Tapi kan kata Ustadz tadi kan kayak yang orang mujahid tadi kan, dia pengen terlihat mujahid gitu. Ataupun orang nih udah niat tulus nih, tapi ada yang bilang ini orang mati mujahid gitu kan. Nah itu yang di dalam hati kita saat ketika memposting itu,
Ada sih, cuman lebih besar untuk men-share kebaikannya. Tapi kan netizen ngomong, wah lu Memuji gitu ya? dermawan lu, Oh, gitu. wah ini dia nih dermawan nih, Oke. segala macam. Oke. Oh iya dong, ngomong padahal pengen lurusin kayak gitu. Oh iya dong, itu kan hilang semuanya itu. Maka jatuhnya kepada surat selanjutnya tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan semua pujian kepada Allah. Ketika ada yang muji kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dianggap sebagai apa? Pujian itu dianggap sebagai apa namanya? Nikmat dari Allah juga. Oh, cara ngelurusinnya bilang alhamdulillah aja berarti. Iya, Ya? bukan cuma alhamdulillah aja, tapi juga dikembalikan kepada hati kita bahwa itu adalah bentuk nikmat dari Allah kan. Iya. Jadi orang menilai kita baik itu adalah suatu kenikmatan juga dari Allah. Jadi apapun pujian yang masuk Kembalikan kepada Allah. langsung kembalikan kepada Allah. Iya. Nah kalau dapat hinaan Kembalikan juga pada Allah. tetap alhamdulillah gitu. Hah? Kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah kenapa? Ketika kita dihina kan pahala dia akan diangkut ke kita. Oh transfer ya? Transfer pahala. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya itu balik Itulah kenikmatan orang muslim. Kenikmatan lu berarti Fran? Oh iya itu. Iya. Iya dong. Makanya berhati-hatilah, Pak. Hah? Makanya berhati-hatilah. Oh, kan lu tiap hari kan lu dosen tapi nyela Nggak, gue. nah kalau nggak ada lu gua yang kena. Jadi, dari sekarang gua alhamdulillahin aja lah udah. Tapi sebenarnya kenapa ya? Kalau dipikir-pikir ya, orang zaman dulu dibully ya udah gitu kan. Walaupun sebenarnya secara psikologis menjatuhkan psikologis mereka, menjatuhkan mental, memperburuk masa depan mereka gitu kan. Tapi mereka tidak ya. Kalau aneh tuh dulu udah tahu mengerti gitu kan. Dicengin ya udah alhamdulillah dapat rezeki. Paling orang ngecengin gitu kan. Yaudah ini pahala lu sini sama gue gitu. Tapi orang pada akhirnya kan ya ngomong ya pasti bete dong, nggak jadi gitu kan. Kenapa harus yang buat pusing ria? Gue dibully nih gitu. Ya karena gini, ketika dulu kita nggak punya keinginan atau ego untuk menunjukkan jati diri kita terlalu berlebihan. Ya. Ya kan dulu belum ada Facebook, Ustaz. Ya. Belum ada sosial media dulu. Bisa jadi atau bisa jadi kita juga nggak ingin dianggap sebagai orang remeh di hadapan teman-teman kita Ya. dulu. Ya. Ya, kalau biasanya gitu. sekarang nih mungkin karena kita nggak mau dianggap remeh, akhirnya ego kita yang naik. Iya. Ya, padahal nikmatin aja yang hal-hal seperti itu gitu kan. Seperti contohnya ketika Rasulullah memberikan makan kepada seorang nenek-nenek yang minta-minta di pojokan pasar. Ya. Setiap hari Rasulullah memberikan makan kepada nenek itu. Nenek itu buta, nggak bisa makanin dirinya sendiri kecuali dikunyah sama Rasul. Dikunyahin sama Rasul, kemudian dia baru makan. Ya. Kemudian ketika Rasul nggak ada, diganti sama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya, ada nggak amal Rasul yang tidak aku jalankan? Sudah semua kau jalankan. Masih ada nggak? Ada satu lagi. Apa? Memberi makan nenek-nenek di pojokan pasar. Ya. Pergilah dia ke sana. Ketika dia pergi ke sana, dia duduk di sampingnya seperti Rasulullah duduk, kemudian dia memberikan makan. Kemudian nenek itu bilang, siapa kamu? Saya yang biasa memberikan makan. Tidak. Sebab orang yang memberikan makan kepada saya tidak membuat saya bersusah payah. Maksudnya apa? Kalau dia mau nyopin saya makan, udah dikunyahin, jadi saya tinggal telan. Ya. Siapa kamu? Saya adalah sahabatnya orang yang kemarin. Kemana dia? Dia sudah meninggal dunia. Tapi selama proses dia mendengarkan percakapan itu, nenek itu ternyata di pojokan pasar itu tidak berhenti-hentinya menghardik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ketika disuapin dia nggak tahu, maksudnya Nggak tahu kalau yang nggak memperkenalkan diri. tidak, ya Nabi Muhammad itu langsung memberikan makan aja. Padahal itu adalah orang yang dihardik sama si nenek-nenek itu ya. Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah ini ya. Kemudian ketika Abu Bakar itu memberikan makan, dia sempat marah tuh. Orang ini benar yang dikasih makan Nabi Muhammad nih. Ya. Di mana dia malah mencaci maki beliau. Kemudian dia belum memberi makan, dikasih makan tapi masih tetap mencaci maki setiap harinya. Sampai akhirnya saya adalah sahabatnya. Siapa kamu? Ya, saya adalah sahabatnya. Siapa orang yang memberi makan saya? Sudah meninggal. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barulah nenek itu nangis. Ya. Nah, kalau kita punya apa namanya? Punya hati sebagaimana Rasulullah menjalankan kehidupannya, ya luar biasa tuh. Kita posting kebaikan, dicaci maki biarin aja. Ya, toh nggak melukai kita kan? Kadang suka sakit hati sih. Ya, Misalkan kayak gitu apalagi kayak gini ya. Kita YouTube begini nih, justru ya komen aja yang negatif kok toh
kita subscriber tambah banyak gitu kan. Iya, viewer Sisi positif ya, viewer viewernya banyak gitu kan ya. Di balik netizen Ada haters. kelebihan, Ada. ada kelebihannya. Ya netizen kan menghina, tapi brandingan naik. Itu dua mata apa uang yang Dua saling mata berkaitan. uang lah itu. dua mata uang yang berbeda itu. Ya, baik ya. Jadi kayaknya masalah niat ya, kita awali dulu semuanya, kembali dulu dengan bismillah, dengan pada Allah dulu ya. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. perjalanannya kita serahkan lagi kepada Allah. Dapat baik alhamdulillah, ya, dikatain supaya kita nggak emosi, istighfar dulu, astagfirullah, kemudian kita alhamdulillah ada transfer amal. Ya, jadi kita nggak ada ruginya. Jadi orang muslim tuh nggak ada ruginya. Ya, ingat nggak Al-Baqarah ayat kelima ya. Jadi orang-orang yang beruntung. Orang beruntung apa? Kata Ibnu Abbas, kalau dia minta sesuai dengan Allah, Allah kasih. Kalau nggak sesuai sama Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tuh nggak ada ruginya dari orang muslim. Ya nggak? Gitu ya Mas Dimas ya? Ada yang mau ditambahin? Oh iya, saya mau tanya Set. Nambahin nanya malah. Boleh nggak? Silakan. Jadi kalau tadi kan kalau kita niat memang untuk dipuji gitu ya, kan itu ria gitu ya. Iya, betul. Nah tapi kalau kita niatnya, saya sedekah nih, niatnya pengen dikasih surga gitu, Mm-mm. kayak gitu boleh nggak? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi untuk masalah amal soleh, ya, kita tuh punya level-level tingkatan diri kita sendiri. Ya, ada yang awam, ada yang tipe pedagang. Pedagang tuh gimana? Yang kalau saya berbuat ini dapatnya apa ya? Ya, Ada take and give-nya, take and Iya, give-nya itu iya. ada itu. Kemudian ada lagi yang levelnya sudah di atasnya itu, yaitu orang yang mencapai ridhonya Allah saja. Kenapa? Dia sadarnya sadar bagaimana? Ada Rasulullah menyampaikan satu kisah ketika ada seorang abid, yaitu ahli ibadah, ya, yang seumur hidupnya itu selalu ibadah, nggak pernah ketinggalan ibadah. Kemudian ditetapkanlah dia masuk surganya Allah. Kemudian Allah perintahkan, ya Zabaniyah, bawa dia ke surga. Dibawa dia ke surga. Di depan pintu surga, ya Zabaniyah, berhentilah malaikat. Kemudian Allah tanya sama si abid tadi, ya abid, sesungguhnya apa yang membuatmu masuk ke dalam surga? Kemudian dengan santainya dia jawab, karena amal ibadahku ya Allah.